Di akhir episode kemarin, akhirnya Gamin menghampiri Pi Han-woo secara langsung dan berhasil mendaratkan satu pukulan telak tepat di wajahnya. Namun sebelum adegan bogoman Gamin yang sangat epik ini, sebenarnya beberapa menit yang lalu sang wakil kepala sekolah hendak memojokkan Nona Lee. Ya, karena Nona Lee berusaha merusak tradisi sekolah Yusong yang selama ini sangat berandal dan gak karuan. Namun ketika Nona Lee naik ke atas podium, ternyata ia tidak gentar sedikit pun dan malah menantang sang wakil kepala sekolah kalau ia pasti akan membuat sekolah Yusong tidak lagi berandal dan akan memenjarakan Pi Han-woo. Rupa-rupanya bukan karena iseng Nona Lee memilih untuk mengajar di sekolah Yusong. Ternyata ia memilih sekolah berandal ini karena ingin menguak sebuah kasus pembunuhan yang menimpa gurunya, yakni Ibu Gunyup. Ya, Ibu Gunyup adalah guru dari Nona Lee, dan Nona Lee menduga kalau tewasnya Ibu Gunyup ada kaitannya dengan Pi Han-woo. Dan pada saat penutupan pidato itulah Gamin datang dan langsung menerjang Pi Han-woo. 고 오정화 선생님을 통해서요. Setelah kejadian itu, para murid di sekolah Yusong pun jadi heboh. Semua orang lantas membicarakan Yoon Gamin yang dengan nekatnya menantang langsung Pi Han-woo. Para anak buah Pi Han-woo yang masih terkapar di atas pun juga mendengar berita heboh itu. Dua orang di antara mereka masih ingin terus berada di pihak Pi Han-woo. Namun si Sun Chul ini agak berbeda. Setelah ia dikalahkan oleh Gamin, ternyata pikirannya agak terbuka dan Sun Chul pun terlihat tidak tertarik lagi untuk menjadi anak buah Pi Han-woo. Ternyata selama ini Sun Chul hanya terpaksa menjadi anak buahnya karena ia membutuhkan biaya untuk pengobatan kakeknya. Kalau kata dokter sih kakeknya ini bisa meninggal kapan saja. Oleh sebab itu Sun Chul mati-matian mencari uang walaupun dengan cara yang salah. 그러니까 죽는다는 소리 좀 그만 좀 해. 뭐야 너? Karena malam itu ia tidak sengaja bertemu dengan Gamin, Sun Chul pun meminta maaf kepadanya karena tidak tahu kalau Gamin ternyata berusaha menyerang Pi Han-woo karena ibunya yang dibuat terluka. Namun Gamin selalu menanggapi hal tersebut dan malah meminta Sun Chul untuk mau menjadi anggota study groupnya. Ya, kalau dari versi webtoonnya memang Sun Chul ini adalah anggota terakhir dari study group Gamin. Dan alasan Gamin memintanya untuk bergabung adalah karena setelah bertarung dengannya, Gamin melihat Sun Chul membawa sebuah catatan di sakunya. Jadi ia pun menyimpulkan kalau Sun Chul ini orang baik dan ingin belajar. Namun ketika Gamin masih mencoba untuk membujuknya, tiba-tiba saja ada anggota geng Yoon Baek yang menjemput Sun Chul karena ingin memberikan tugas kepadanya. Mereka adalah para pelatih di gangster cadangan Pi Han-woo. 어디 가시는 거예요? Dan karena Sun Chul malam itu terpaksa pergi, Gamin lantas pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kakeknya. Di sana Gamin pun berusaha mengoreksi lembar jawaban si kakek, yang ternyata si kakek ini selalu berusaha belajar, bahkan mengikuti sebuah ujian. Walaupun hanya 4 jawaban yang benar dari sekian puluh soal, ternyata si kakek sangat senang karena dia sangat menyukai belajar. Bahkan si kakek juga memberikan pesan kepada Gamin untuk memberitahukan kepada Sun Chul bahwa belajar itu menyenangkan. 해낼 수 있을 것 같구나. Keesokan harinya saat Gamin dan yang lain sedang di sekolah, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah berita bahwa tadi malam ada sebuah kasus pembunuhan yang dimana pelakunya adalah seorang siswa. Dari rekaman CCTV, tentu saja itu adalah Sun Chul. Ya, rupa-rupanya para pelatih geng Yoon Baek tadi malam menjemputnya. Ternyata ia diminta untuk melakukan tugas pembunuhan. Tentu saja Gamin pun terkejut sampai akhirnya detektif kenalan Nona Lee datang untuk mencari tahu. Ternyata sang detektif mengetahui kalau sebelum kejadian itu Gamin sempat bertemu dengan Sun Chul. Ia pun diminta untuk memberikan keterangan kira-kira malam itu ada hal yang mencurigakan atau tidak. Namun Gamin tidak memberitahukan informasi tersebut kalau Sun Chul malam itu dijemput oleh geng Yoon Baek.
Rupa-rupanya alasan kenapa Gamin tidak memberitahukan hal tersebut adalah karena ia yakin kalau Sun Chul tidak mungkin melakukan pembunuhan. Karena ingin menguak kebenaran, Sehyun lantas memimpin rapat untuk mencari petunjuk. Mereka menduga kalau sebenarnya pembunuhan itu adalah strategi licik dari geng Yunbaek. Sehyun yakin betul kalau Sun Chul hanya dijadikan kambing hitam untuk sebuah kesepakatan. Bisa jadi syarat untuk menjadi anggota geng Yunbaek atau malah ada imbalan tertentu. Nah, apalagi dugaan itu pun semakin kuat ketika beberapa hari yang lalu Gamin tidak sengaja bertemu dengan salah satu anggota Sung Chul. Dia mengatakan kalau bukan Sung Chul lah pelakunya. Ia juga melihat anggota geng Yunbaek lah yang telah melakukan pembunuhan itu. Tentu saja karena Gamin ingin menjadikan Sun Chul sebagai anggota study grupnya, ia pun memutuskan untuk mencari bukti-bukti dan mengeluarkannya dari geng Yunbaek. 오, 개꿀. Dengan menyamar sebagai anggota geng Yunbaek, Gamin, Jiwoo dan Lee Jun pun mencoba masuk ke dalam markas cadangan Yunbaek. Walaupun terbilang nekat, namun persiapannya cukup sempurna. Gamin dan yang lainnya masuk ke dalam markas, sementara Sehyun dan Hiwon memantau dari kejauhan menggunakan drone. Ya, walaupun awalnya mereka dicurigai oleh para penjaga, namun akting mereka yang cukup meyakinkan akhirnya diizinkan masuk ke dalam markas. Sesampainya di markas, mereka dikejutkan dengan banyaknya anggota cadangan geng Yunbaek yang sedang berkumpul. Ternyata mereka hari itu akan mengadakan sebuah rapat bulanan. Tentu saja kondisi itu di luar dugaan mereka, karena ternyata murid yang memberi lokasi tempat cadangan geng Yunbaek itu malah lupa memberitahukan kalau hari itu akan ada rapat. Namun karena sudah kadung nyemplung ke dalam markas, ya sudah, Gamin dan yang lainnya pun terus melanjutkan misinya untuk mencari bukti pisau yang digunakan oleh mereka dan juga mengeluarkan Sung Chul dari sana. Namun selang beberapa menit kemudian, saat mereka sudah menemukan titik pasti lokasi pisau tersebut disimpan, mereka hampir aja ketahuan oleh para pelatih Yunbaek. Apalagi Gamin malah tiba-tiba ngilang dan pergi ke atap sendirian. Entah mau ngapain si Gamin ini. 야, 용감해. 윤가민? 윤가민? Dan ketika Gamin sedang terkunci di atap, rapat pun berlangsung dengan Pihanwul yang memanggil Sun Chul. Ternyata benar, rapat itu adalah untuk menyambut Sun Chul sebagai anggota resmi geng Yunbaek. Dan disinilah akhirnya fakta terkuak. Rupa-rupanya Sun Chul diminta untuk mengaku menjadi orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Selain sebagai syarat, ternyata tindakannya itu akan dihadiahi sebuah uang yang sangat banyak. Dan semua pengorbanan ini terpaksa Sun Chul lakukan hanya demi uang agar bisa menebus biaya pengobatan kakeknya. Di sisi lain, ketika rapat hampir saja selesai, ternyata keadaan benar-benar tidak memihak mereka. Gamin yang malah terkunci di atap, sementara Jiwoo dan Lee Jun malah kepergok oleh salah satu geng Yunbaek karena tidak mungkin membuang-buang waktu terlalu lama. Jiwoo lantas menyerahkan pertarungan itu kepada Lee Jun untuk menghadapinya. Tidak berselang lama ketika Jiwoo berhasil masuk ke ruangan yang dituju, ternyata ia berhasil menemukan pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Namun sayangnya, ketika Jiwoo hendak pergi dari sana, ternyata si pelatih Yunbaek tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berhasil memergokinya. 그냥 나가자. 여자야? 잠겼나? Sementara di tempat lain, dua rekan Sung Chul ternyata malam itu sedang menjenguk kakek di rumah sakit. Mereka ke sana untuk menemani si kakek karena mereka tahu kalau Sung Chul tidak akan datang lagi untuk waktu yang lama, sebab dia akan dipenjara selama 3 tahun. Namun karena mereka ini teman yang setia, melihat kondisi si kakek yang bisa tewas kapan saja, mereka pun jadi tidak tega dan mulai berdebat untuk membantu Sun Chul. Mereka berniat untuk membebaskan Sun Chul dari geng Yunbaek agar ia bisa bertemu dengan kakeknya. Namun di sisi lain, Sun Chul sendiri yang pada malam itu sudah ditangkap oleh detektif Na Taeman. Ternyata ia malah kekeh mengatakan kalau dialah yang telah melakukan pembunuhan. Detektif Na terus bertanya karena ia tidak yakin kalau Sun
Sungchul orang yang telah melakukannya. Namun Sungchul terus menyangkal Detektif Na karena sudah diberi sejumlah uang dan diberi jabatan. Tapi sayangnya Detektif Na tidak bodoh. Ia berhasil memberikan pertanyaan jebakan yang membuat Sungchul jadi kebingungan. Dan akhirnya Sungchul pun mengakui kalau dia hanya mengikuti perintah dari Pihanwul. 너 정말로 사람을 죽였어? Di tempat lain ketika Gamin masih terkunci di atap, tidak sengaja ia melihat kalau Jiwoo ternyata hendak dibawa pergi oleh si pelatih Yunbaek. Apalagi ternyata Lee Jun sendiri juga dalam kesulitan. Ia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu anggota cadangan Yunbaek dan hampir saja tewas. Keadaan pun semakin genting ketika pengintaian Sehyun dan Hiwon juga diketahui oleh Min Hwan dan menembak jatuh drone mereka. Hingga tidak lama kemudian saat si pelatih hendak membawa pergi Jiwoo, tiba-tiba saja Sungchul dan dua rekannya datang untuk menantangnya. Namun walaupun pertarungan sudah 3 versus 1, ternyata tetap saja Sungchul tidak bisa mengalahkan si pelatih. Bahkan Jiwoo yang sudah sadar dari pingsannya pun langsung bergabung untuk membantu Sungchul. Namun tetap saja mereka tidak bisa mengalahkannya. Ternyata ia sangat tangguh untuk mereka kroyok. Hingga tiba-tiba ya, di saat-saat yang genting, rupa-rupanya Sion Gamin berhasil menjebol pintu atap dengan tinjunya. Dengan membawa senjata andalannya yakni nunchaku, Gamin pun langsung menerjang si pelatih Yunbaek dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, Gamin lengah dan mendapatkan tendangan balasan yang langsung membuatnya terkapar. Mengira kalau Gamin sudah kalah, dengan sombongnya si begundal ini memalingkan wajahnya dan menghina Sungchul yang bahkan dengan keroyokan mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Sampai beberapa saat kemudian, ketika ia sudah sangat pede dengan kekuatannya, ternyata Gamin tidak kenapa-napa dan bangkit. Rupa-rupanya pertarungan tadi hanyalah untuk mengukur kekuatan si pelatih Yunbaek yang ternyata menurut Gamin ia masih sangat lemah. Tentu saja mendengar hinaan tersebut, si begundal ini pun langsung menerjang Gamin untuk membuktikannya. Namun benar saja, hanya dengan satu jurus terlarang yang selama ini diajarkan oleh pamannya atau pelatihnya yang bahkan sampai saat ini tidak kunjung diperlihatkan wajahnya. Salah satu dari 10 jurus itu ternyata cukup untuk mengalahkannya. Dan jurus tersebut diberi nama pukulan 0 inci. 정적으로 최선을 다하게 만들어. 주먹 찌르기엔 발작. 또라이 진짜. Setelah berhasil mengalahkan si pelatih Yunbaek, Gamin lantas mencoba membujuk kembali Sungchul agar mau menjadi anggota study group mereka. Tentu saja semua itu demi kakeknya. Karena kakeknya selama ini hanya ingin melihat Sungchul belajar dengan giat dan menjadi orang yang terhormat. Ya, walaupun kelompok study group Gamin juga nggak bagus-bagus amat. Karena di kelompok mereka ada 2 orang konyol yang nggak bisa gelut. Tapi cukuplah untuk ngilangin stres. 형, 또라이 진짜. Beberapa hari kemudian, akhirnya sekolah Hyosung mengadakan ujian semester pertama untuk seluruh siswa. Gamin dan yang lainnya belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Sungchul juga sama, ia belajar dengan gigih dan membuat kakeknya bangga. Sampai ketika ujian sudah selesai, semua murid pun akhirnya bisa melihat hasil kerja keras mereka. Jiwoo, Sehyun dan yang lainnya ternyata kompak kegirangan karena jawaban mereka hampir benar semua. Tapi malangnya nasib Yun Gamin, ternyata ia minder karena hanya dialah yang jawaban soalnya berbeda. Bahkan saking frustasinya, cemas akan hasil ujiannya. Saat mereka sedang ada di tempat permainan, si Yun Gamin ini tiba-tiba sorot matanya berubah. Ia seperti linglung dan menjadi orang yang berbeda. Rupa-rupanya ibunya mengatakan kalau setelah ujian, Yun Gamin pasti akan stres dan dia pun pasti akan lupa untuk mengendalikan kekuatannya. 하는 날 아닌가요?
Dan setelah mengetahui kalau Gamin sedang cemas dengan hasil ujian, Sehyun pun mencoba untuk menghiburnya agar ia tetap tenang karena usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Namun tidak disangka, saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan dan membuat semua orang khawatir. Ternyata hari itu kakek Suncul rupa-rupanya kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ia sudah kejang-kejang, namun tetap ngeyel dia harus ikut ujian terlebih dahulu. Demi untuk menyenangkan si kakek, Gamin pun membawakan ujian tersebut kepadanya, walaupun kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan. Tentu saja, Suncul yang melihat kakeknya itu pun jadi sangat sedih. Sampai pada akhirnya, setelah menyelesaikan ujian tersebut, si kakek pun akhirnya berpulang. Dan beberapa hari kemudian akhirnya hasil ujian para siswa-siswi SMK Yusong pun diberikan. Tidak ada yang mengira kalau usaha dan kerja keras mereka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Sehyun menjadi juara 1. Lee Jun, Jiwoo dan Hiwon juga naik peringkat. Bahkan Gamin yang dahulu juara 2 dari belakang, dia bahkan bisa naik 10 peringkat berkat kerja kerasnya. Dan karena kelompok study group ini berhasil menaikkan mereka 10 peringkat, akhirnya Nonali pun meminta janji dari Dewan Komite Sekolah untuk mau menandatangani surat petisi agar Pi Han-wul dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Ya, akhirnya Pi Han-wul yang selama ini berkuasa di SMK Yusong, posisinya pun digulingkan. Bahkan ia terancam akan dipenjara atas semua tindak kejahatannya. Dan sejak hari itu juga, sistem peringkat melalui pertarungan pun mulai berlaku di sekolah Yusong. Dan beberapa hari kemudian setelah Pi Han-wul dilaporkan, tiba-tiba saja suasana sekolah Yusong berubah 180 derajat. Yang awalnya murid di sekolah Yusong memberandal, tiba-tiba saja mereka menjadi normal dan rajin belajar. Namun kondisi tenang ini tidak berlangsung lama, karena Gunyup sudah mulai khawatir dan mewanti-wanti Nonali. Ya, tentu saja Gunyup sudah tahu betul kalau Nonali nekat untuk melaporkan Pi Han-wul, maka ia akan bernasib sama seperti ibunya. Dan benar saja ternyata Pi Han-wul sendiri sudah mengkonfirmasikan kepada ayahnya kalau dia akan segera membunuh Nonali. 깨끗이 졸업하는 게 제가 해결할 수 있어요. 여기서 멈추세요, 제발. 뭐? Dan keesokan harinya, tidak disangka tiba-tiba saja sekolah Yusong jadi semakin terkenal. Masuk berita dan banyak stasiun TV yang datang ke sana. Ternyata pada hari itu ada berita yang menampilkan tayangan saat Gamin dan yang lainnya menyusup ke gedung anggota Yungbae untuk menjemput Sungchul. Namun berita itu dipelintir dengan headline kalau Gamin dan kawan-kawan adalah para gangster yang hendak melakukan pencurian. Ya, mereka difitnah oleh Pi Han-wul. Mengetahui kalau posisi mereka juga terancam dengan fitnahan tersebut, Nonali pun meminta Gamin dan kawan-kawan untuk sabar, jangan melakukan apapun agar keadaan tidak semakin menyudutkan mereka. Namun sayangnya kondisi tersebut semakin diperparah, karena yang awalnya para murid sudah anteng mau belajar, kini mereka kembali membrutal karena Pi Han-wul memberikan mereka $1.000 bagi yang bisa naik peringkat. Setelah para murid kembali membrutal, Sehyun nampaknya sudah mulai goyah. Ia mulai pesimis kalau mereka bisa merubah sekolah Yusong menjadi lebih baik. Sampai tidak lama kemudian ternyata si biang kerok alias Pi Han-wul mampir ke base camp study group Gamin untuk menemuinya. Ternyata Pi Han-wul dan Min Hwan datang ke sana karena ingin memperingati mereka kalau Gamin dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa merubah sekolah Yusong dan menjatuhkan kekuasaannya. Tentu saja Gamin pun jadi kesal dan ingin segera menampol Raine Pi Han-wul dengan tinjunya. Namun Jiwoo melarangnya karena teringat pesan Nonali untuk sabar sementara waktu. Sampai akhirnya base camp mereka pun diacak-acak oleh Pi Han-wul dan Gamin hanya bisa menahan amarahnya. 부탁이야.
Di tempat lain ternyata Sehyun hari itu datang ke tempat kerja ayahnya dan melihat kalau ayahnya sedang bertengkar dengan rekan kerjanya. Ternyata ayahnya tidak terima jika rekan kerjanya itu menyebut Sehyun sebagai gangster. Rupa-rupanya berita fitnah itu benar-benar membuat nama Sehyun jadi jelek. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Sehyun bahkan tidak bisa menjelaskan kepada ayahnya kalau berita tersebut hanyalah fitnah belaka. Ia terpaksa menerima maki-makian dari ayahnya itu karena dianggap berbohong soal ingin belajar. Karena sudah sangat pesimis dan kasihan melihat ayahnya yang tertekan. Akhirnya Sehyun pun memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk mencari uang demi meringankan beban ayahnya. 돈 벌겠다고요. Sementara di sisi lain ternyata fitnah berita tersebut tidak hanya menimpa Sehyun, Jiwoo dan Hiwon juga sama. Karena berita tersebut yang tadinya Hiwon selalu bermain dengan Jiwoo, kini ia dijemput paksa oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya takut kalau anaknya akan menjadi badung kalau terus bergaul dengan mereka. Ya, setelah baru beberapa hari minggu kelompok study group ini dibentuk, akhirnya mereka pun mulai terpisah satu persatu. Bahkan tidak lama kemudian Sehyun malah keluar dari grup obrolan. Hanya menyisakan Lee Jun yang masih berharap kalau study group mereka akan tetap bertahan. Karena Sehyun sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, Gamin lantas mengunjunginya ke rumah. Ternyata hari itu Sehyun sudah mulai bekerja untuk membantu ayahnya. Namun yang tidak disangka-sangka ternyata Gamin malah ikut-ikutan kerja di tempat itu juga. Ia berharap bisa membantu Sehyun dan membujuknya untuk kembali ke sekolah. Namun sayangnya Sehyun tetap kekeh menolak bujuk rayu Gamin sampai akhirnya hatinya pun terenyuh. Karena Gamin mengatakan kalau ia akan tetap menjadi sahabatnya dan mereka akan kuliah bersama. Dan pada akhirnya setelah berhasil dibujuk oleh Gamin, Sehyun pun segera berlari dan bersimpuh di depan ayahnya untuk meminta maaf dan meyakinkan ayahnya kalau suatu hari nanti dengan bersekolah setinggi mungkin, ia pasti akan sukses dan membuat ayahnya bangga. 저 공부가 진짜 하고 싶어요. Setelah berhasil meyakinkan ayahnya, Sehyun dan Gamin pun berkunjung ke rumah Hiwon untuk meyakinkan kedua orang tuanya juga. Sehyun menjelaskan kalau mereka hanya difitnah dan bukan gangster seperti yang diberitakan. Sehyun bahkan menunjukkan nilai rapornya untuk meyakinkan kedua orang tua Hiwon kalau mereka benar-benar hanya ingin belajar. Sampai tidak lama kemudian setelah berhasil meyakinkan orang tua Hiwon, mereka pun pergi ke tempat kerja Jiwoo untuk menjemputnya juga. Ya, selama ini Jiwoo bekerja mati-matian untuk membiayai hidupnya dan juga adiknya Hyunwoo. Karena mereka sejak kecil memang sudah yatim piatu. Dan walaupun awalnya agak susah untuk membujuk Jiwoo, namun akhirnya kelompok study group mereka pun akhirnya pulih dan kembali bersatu. 괜찮냐? 어? Setelah kelompok study group tidak jadi bubar, Gamin dan yang lainnya lantas mencari cara agar Pi Hanwul tidak bisa lolos dari komite sekolah. Bahkan si Sun Chul juga ikut nimbrung sebagai anggota terakhir. Awalnya Gamin ingin berkorban, rela dikeluarkan dari sekolah asal Pi Hanwul juga ikut dikeluarkan. Namun tiba-tiba Sun Chul menyela pembicaraan dan mengatakan kalau prioritas utama mereka bukanlah Pi Hanwul, melainkan Nona Lee. Tentu saja Sun Chul tahu kalau Pi Hanwul bisa nekat membunuh Nona Lee seperti yang ia lakukan kepada Ibu Gunyup. Namun sayangnya, yang walaupun Nona Lee juga tahu kalau nyawanya sedang terancam, ia masih saja ndablek dan termakan jebakan wakil kepala sekolah. Di mana pada malam itu si wakil kepala sekolah meminta Nona Lee untuk datang ke sekolah Yusong seorang diri tengah malam karena katanya ia ingin membantunya untuk mengeluarkan Pi Hanwul. Dan benar saja, Nona Lee pun termakan jebakan tersebut. 내일 선도위가 진짜 열릴 것 같았어. Namun sebenarnya Nona Lee tidak benar-benar termakan jebakan itu. Rupa-rupanya ia ditemani oleh detektif Na untuk berjaga-jaga. Karena beberapa hari yang lalu mereka sudah merencanakan siasat ini matang-matang untuk menjebak balik sang wakil kepala sekolah dan juga Pi Hanwul. Untuk apa? Untuk memberitahukan ke publik kalau Pi Hanwul terlibat atas pembunuhan Ibu Gunyup.
Dengan rekaman yang langsung disodorkan kepada wakil kepala sekolah, Nona Lee pun memintanya untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah Yusong dan apa hubungannya dengan Pi Han-wul. Dengan cukup meyakinkan, si wakil kepala sekolah mengatakan semua yang ia tahu tentang Pi Han-wul dan SMK Yusong yang ternyata dikuasai oleh geng Yunbaek alias ayah Pi Han-wul. Awalnya Nona Lee cukup yakin kalau si wakil kepala sekolah ini tidak berbohong, hingga tidak lama kemudian ya, benar saja. Nona Lee dijebak dengan Pi Han-wul dan beberapa anak buahnya yang sudah mengepungnya. Sungguh sangat biadab Pi Han-wul berani melakukan apapun, bahkan hendak membunuh gurunya sendiri, seolah-olah nyawa hanya sebuah mainan untuknya. Dengan masih mencoba merekam kejadian tersebut, Nona Lee pun memberanikan diri untuk memancing Pi Han-wul mengakui kalau ialah yang telah membunuh Ibu Gunyu. Tentu saja Nona Lee tidak panik karena ia dibekali mikrofon yang terhubung oleh detektif Na yang sedang menunggunya di bawah. Namun sayangnya mic tersebut tidak bisa menjamin keselamatan Nona Lee karena ternyata Pi Han-wul sudah melumpuhkan detektif Na dan Min Hwan pun berhasil mengambil rekaman tersebut. Panik karena sudah terpojok dan tidak ada lagi orang yang akan bisa membantunya. Tiba-tiba saja ya, rupa-rupanya Gamin dan yang lainnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Nona Lee. Ternyata selama beberapa hari ini mereka terus saja menjaga dan mengawasi Nona Lee. Karena tidak punya banyak waktu, Gamin pun langsung melindungi Nona Lee dan meminta mereka untuk mengawalnya pergi. Yap, Gamin sengaja mengulur waktu melawan Pi Han-wul sendirian agar Nona Lee bisa diselamatkan. Namun sayangnya baru saja mereka hendak pergi, ternyata para anak buah Pi Han-wul menyusul dan menghadang mereka. Karena tidak punya pilihan, satu persatu dari mereka pun harus saling berhadapan sampai hanya menyisakan Lee Jun sendirian. Ji-woo dan Sun-chul melawan dua anak buah Pi Han-wul. Sementara Se-hyun dengan gagah beraninya mencoba menantang duel Min Hwan. Namun lagi-lagi ketika Lee Jun hampir bisa membawa pergi Nona Lee, tiba-tiba saja ada satu orang lagi menghadang mereka dan Lee Jun pun terpaksa harus berduel dengannya. Ya, ternyata orang tersebut adalah sahabat Lee Jun yang selama ini ingin dia kejar. Namanya Anti. Dia sahabat karibnya sejak mereka duduk di sekolah SMP. Bahkan warna rambut merah Lee Jun ini si Anti lah yang mengecatnya. Tidak disangka setelah dicampakkan olehnya karena menganggap Lee Jun lemah, mereka pun akhirnya bertemu setelah sekian lama. Namun sayangnya Lee Jun tidak sanggup melawan Anti karena ternyata ia masih naif, masih menganggapnya sebagai seorang sahabat. Begitu juga dengan Sun-chul dan Se-hyun. Mereka juga sangat kewalahan berhadapan satu lawan satu. Se-hyun yang diberondong dengan tembakan oleh Min Hwan, Sun-chul yang dipatahkan lengannya, dan Ji-woo yang melawan si gendut yang tentu saja dari segi fisik Ji-woo sangat tidak sebanding dengannya. Bahkan tidak hanya mereka, Gamin sendiri yang melawan Pi Han-wul ternyata juga sangat kesulitan. Sampai-sampai salah satu dari jurus terlarangnya pun tidak mempan untuk melawan Pi Han-wul. Di saat Gamin dan yang lainnya sudah babak belur, Nona Lee yang saat itu berusaha untuk kabur dari sekolah, ternyata ia dihadang oleh puluhan anak buah Pi Han-wul. Tentu saja Nona Lee sudah pasrah karena memang tidak bisa lari lagi kemana-mana. Namun sepersekian detik saat mereka hendak menyerang Nona Lee, tiba-tiba dari belakang ada sebuah teriakan yang melengking. "Hei Sekya, si Baloma!" Ya, Hyewon datang dengan membawa pentungan menantang semua murid-murid tersebut. Namun rupa-rupanya Hyewon tidak sendirian. Di belakangnya juga sudah ada para anggota OSIS yang berhasil ia kumpulkan untuk menyelamatkan Nona Lee. Dan sementara itu di dalam kelas sendiri, Sun-chul yang satu tangannya sudah dipatahkan ternyata masih berusaha untuk melawan sekuat tenaga. Dibantu dengan Ji-woo, mereka berdua melakukan combo dadakan dan perlahan-lahan mulai mengubah alur pertarungan.
Siapa sangka dengan teknik combo mereka, rupa-rupanya bisa mengalahkan lawannya. Begitu juga dengan Lee Jun, ketika ia sudah terseok-seok terluka parah saat melawan mantan sahabatnya. Lee Jun pun akhirnya sadar dari kenaifannya. Sementara Sehhyun yang dari awal episode memang tidak jago gelut dan tidak mau gelut, rupa-rupanya diam-diam selama ini dia berguru kepada ibu Gamin. Sehhyun meminta diajari sedikit teknik gelut agar bisa membantu Gamin. Dan siapa sangka, berkat latihan tersebut, ternyata Sehhyun bisa mengeluarkan potensi gelutnya dan mengalahkan Min Hwan. 손기술. Di posisi lain, Gamin ternyata masih sangat kesulitan untuk bisa menumbangkan Pi Hanwul, bahkan sampai babak belur nggak karu-karuan. Beberapa teknik terlarang pun sudah ia coba, namun tetap saja Pi Hanwul ternyata bisa mengkonternya. Sampai saat Gamin benar-benar sudah terkapar tak berdaya, tiba-tiba saja mata Gamin berubah kala mendengar Pi Hanwul yang meremehkan kerja keras mereka selama ini yang mencoba merubah sekolah Yusong. Dan di saat diremehkan itulah, akhirnya Gamin pun kembali fokus dan berhasil mengalahkan Pi Hanwul dengan jurus terakhirnya. 달라지지 않아, 유공은. 닥쳐! Dan setelah Pi Hanwul berhasil dikalahkan, keesokan harinya sidang komite pun diadakan untuk menentukan nasibnya. Ternyata pihak komite sepakat untuk mengeluarkan Pi Hanwul dari sekolah karena tidak ingin membiarkan Pi Hanwul mengikuti jejak ayahnya yang seorang gangster kejam. Nona Lee pun memintanya untuk sadar. Sadar wahai Pi Hanwul, ente masih punya guru dan teman yang sangat peduli kepadamu. Ya, kata-kata itu pun membuat Pi Hanwul sedikit luluh karena dahulu ibu Gunyup juga mengatakan hal yang serupa. Sampai tidak lama kemudian, akhirnya ia pun harus ditangkap oleh detektif Na untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di sekolah Yusong yang juga telah membunuh ibu Gunyup. Dan beberapa hari kemudian setelah Pi Hanwul ditangkap, berita fitnah atas Gamin dan kawan-kawannya pun ditarik di semua media. Kini sekolah Yusong akhirnya kembali normal seperti pada sekolah umumnya. Aplikasi peringkat pertarungan pun dihapus dan murid-murid bisa belajar dengan tenang. Ayah Pi Hanwul sendiri nampaknya pasrah, tidak mau ikut campur urusan anaknya. Ya, berkat usaha dan kerja keras Nona Lee, akhirnya kasus kematian Ibu Gunyup pun bisa terungkap. Dan pada akhirnya karena sekolah Yusong sudah kembali normal, Gamin dan kawan-kawannya pun pamit dari season 1 study group dan kemungkinan kisah mereka akan berlanjut di season 2. 앞으로도 계속된다. Tamat. Dan itulah dia cerita lengkap study group dari Gamin dan kawan-kawannya. Sesuai ekspektasi ya, ternyata happy ending. Kita nggak digantungin kayak drama-drama lainnya. Tapi apakah kisah Hyun Gamin akan berlanjut ke season 2? Ya kalau dari spoilernya sih kayaknya akan tetap berlanjut ya guys. Apalagi versi webtoonnya juga masih lumayan panjang. Jadi mari kita tunggu saja untuk kabar selanjutnya. Dan itulah dia alur cerita kali ini. Silahkan tinggalkan like dan komennya kalau kalian suka. Jangan lupa subrek untuk alur cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Arigatou gozaimashita. Dan ciao. Ojo lali subrek.